Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Parasa dari kelas Nautika 3 Charlie. Saya ingin memberikan informasi tentang jaringan dasar komputer dan pengkabelan. Oke, langsung saja. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, itu jaringan ada dua, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, di mana komputer klien yang berfungsi sebagai akses sumber informasi yang berasal dari satu komputer server. Selanjutnya, jaringan terdistribusi merupakan suatu jaringan terpusat yang saling terkoneksi antara setiap servernya yang dapat diakses melalui komputer klien yang membentuk sistem tertentu. Selanjutnya, berdasarkan jangkauan geografis, yaitu jaringan lokal area network atau LAN, merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas seperti rumah, kantor, dan laboratorium. Selanjutnya, jaringan Metropolitan Area Network (MAN). Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN (Local Area Network) di suatu kota yang sama. Jadi jaringan ini adalah jaringan LAN hanya saja dengan versi jangkauan yang lebih luas, yaitu 10-50 km. Contohnya jaringan bank, perkantoran, jaringan telepon lokal, dan lain-lain. Selanjutnya ada jaringan Wide Area Network (WAN). Jaringan dengan cakupan luas, jaraknya antar kota, negara, dan benua. Contohnya jaringan PT Telkom dan lain-lain. Selanjutnya ada berdasarkan topologi. Definisi topologi adalah susunan lintasan data yang mengalir dalam satu jaringan yang secara fisik menghubungkan simpul satu dengan yang lain. Satu topologi bus menghubungkan komputer dengan satu kabel dengan topologi menyerupai sheet bus. Data yang dikirimkan dari sentral atau pusatnya hanya tertuju pada klien yang dituju. Selanjutnya topologi ring. Transfer data yang membentuk topologi seperti lingkaran cincin. Node atau titik berfungsi sebagai repeater, diteruskan ke node selanjutnya. Selanjutnya topologi star, transfer data yang membentuk bintang. Setiap penghubung node titik menggunakan switch atau hub persimpangan sebagai penghubung. Keunggulan jika satu node mengirim data atau ke node lain, maka privasi tetap terjaga, tidak dapat dilihat oleh node lain. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi ini cocok untuk user yang banyak, biasa disebut topologi jala. Selanjutnya topologi tree. Topologi ini berbentuk seperti pohon. Selanjutnya topologi hybrid, gabungan dari beberapa topologi yang dihubungkan menjadi satu menjadi sebuah jaringan. Kelebihannya jangkauan lebih luas daripada wireless, biaya membangun jaringan kabel murah, transmisi data lebih kuat dan stabil, tidak terganggu oleh cuaca badai. Kekurangannya jika membuat jaringan luas butuh kabel yang banyak, maintenance yang lebih sulit, peletakan kabel yang berantakan karena banyak. Selanjutnya jenis-jenis kabel jaringan. Ada koaksial, yaitu kabel untuk penyambung televisi dan antena. Selanjutnya ada UTP atau UTP. Jenis kabel ini merupakan kabel tanpa pelindung bagian dalam kabel. Selanjutnya STP, Shield Twisted Pair. Kabel ini memiliki lapisan aluminium foil berguna melindungi dari gelombang elektromagnetik yang mengganggu kerja kabel ini. Selanjutnya kabel fiber optik, terbuat dari serat kaca tipis. Transfer datanya paling cepat, transfer datanya yang stabil. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.